Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadia Nurhayati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan program Java dengan menggunakan linked list pada percobaan 1. Kita langsung saja ke ini. Nah, di program ini ada class data. Lalu di dalamnya itu ada integer nilai sama data next. Di bawahnya ada public data, dalam tutup kurung integer n dan data next. Nah, integer n dan data next ini itu akan menggantikan nama dari integer nilai dan data next di sini. Dalamnya itu ada nilai sama dengan integer n, lalu next sama dengan next. Nah, di luar ini ada public class main. Dalamnya itu ada library, ada 3 library. Yang 2 ini saya privatkan, yaitu ada private static data head dan private static integer list. Nah, yang di privat itu data head sama integer list. Lalu yang dipublikkan itu data head sama dengan 0. Lalu ada static boolean is empty. Dalamnya pengembalian dari data head di sini. Dan ada lagi static void insert integer n. Di dalamnya ada data temp. Data temp ini sama dengan new data. New data dari n head ini. Lalu new datanya itu sama dengan temp. Ditampilkan nilai plus n plus masuk linked listnya. Nah, linked listnya ini ditambah. Di bawah ada static void insert after dan public static ada static void insert before. Di static void insert after ini ada integer n dan integer index. Nah, di dalamnya itu ada ada 2 decision. Yang if pertama ini if is empty, menampilkan list kosong. Else-nya juga tidak ada. Lalu if kedua ini menampilkan indeks lebih besar dari list, maka akan tulisan tampil seperti ini, maaf indeks melebihi panjang list. Nah, terus else-nya yang kedua di sini di dalamnya itu ada data temp sama dengan head dan juga ada data fiction. Lalu di sini memakai perulangan for. Integer i sama dengan 1, lalu i lebih kecil dari indeksnya, terus i ditambah. Di dalam perulangan itu ada data temp sama dengan temp.next. Nah, di luarnya ada fetched, ada data fetched sama dengan new data. New data ini temp.next and temp.next. Lalu new datanya ini sama dengan fetched, ditampilin nilai berapa masuk linked listnya gitu. Lalu list plus. Nah, ini insert sebelum static void insert before ini sebelum static void insert afternya. Di dalamnya itu juga ada decision. Di dalam decision masih ada decision lagi di sini. Yang pertama ini if is empty, lalu tampilkannya linked list kosong gitu. Lalu dalam else ini baru ada decision lagi. Decision yang if ini indeks lebih besar dari list, seperti seperti programnya tadi yang static void insert after. Lalu else-nya ini ada data temp sama dengan head dan data fetched, lalu perulangan for. Integer i sama dengan
1. Lalu I lebih kurang dari indeks. Nah, indeksnya ini dikurangi 1. Lalu I ditampilkan plus. Di dalamnya ada data temp sama dengan temp.next. Nah, di sini ada decision lagi. If head.nilai sama dengan temp.nilai dan index sama dengan 1. Di dalamnya ada data temp sama dengan new data atau data baru, di sini n dan head. Nah, data baru ini, data head sama dengan temp. Tampilkan nilai berapa maksud linked list gitu. Lalu list ditambah. Else-nya di sini ada featured, data featured sama dengan data baru itu n temp.next. Nah, data baru ini temp.next sama dengan featured. Lalu ditampilin nilai berapa maksud linked list sebelum index berapa. Lalu list itu ditambah. Lalu di bawahnya, di luarnya juga ada static void delete untuk menghapus nilai dengan menggunakan decision. If is empty, menampilkan list kosong. Lalu else-nya itu menampilkan nilai dari head dari depan nilai terhapus dari kepalanya, berarti menghapus nilai dari depan. Nah, di sini data head sama dengan head.next, listnya berkurang. Lalu di bawah ada lagi static void del linked integer index. Di dalamnya ada decision lagi. Decisionnya if ini menampilkan list kosong. Nah, sedangkan yang else masih ada decision lagi, yaitu if index lebih besar dari list, akan menampilkan kalimat seperti ini, maaf indeks lebih panjang list. Lalu else-nya data temp sama dengan head, ada perulangan for lagi, integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari indeks dikurangi 1, i plus. Di dalamnya ada data temp sama dengan temp.next. Lalu dalam else ini ada decision lagi. Nanti kita scroll. Nah, scroll if saja, yaitu if-nya ada head.nilai sama dengan temp.nilai dan index sama dengan 1. Lalu menampilkan nilai awal setelah data nilai yang tadi dihapus pada indeks seberapa gitu. Nah, ini data temp.next sama dengan temp.next.next list plus atau list tambah, list seterusnya maksudnya. Lalu di sini ada static void find list integer i. Di dalamnya ada data temp sama dengan head, lalu integer x sama dengan 0 dengan boolean hasil sama dengan false. Lalu di sini ada perulangan while. Temp tanda seru sama dengan 0. X plus x itu ditambah, integer x ini ditambah, lalu ada decision if temp.nilai sama dengan 1. Di dalamnya ada hasil, berarti hasil true, benar. Terus di bawahnya menggunakan break. Di luar decision ada temp sama dengan temp.next. Nah, di sini ada decision lagi. Itu hasilnya, nilai ditemukan pada linked list ke berapa. Jika tidak, di sini maka akan menampilkan kalimat maaf data tidak ditemukan, begitu. Lalu di sini ada static void display. Di dalamnya ada data temp sama dengan head.
menampilkan jumlah data dalam linked list-nya. Lalu perulangan while temp tanda seru sama dengan 0. Di dalamnya isi linked list. Ya benar, isi linked list-nya. Nah ini data temp sama dengan temp.next. Maka di sini akan menampilkan dari program yang di atas, public static void main-nya. Nah ini nilai-nilainya 12, 2, 1, 3, 4. Yang di delete ini nilai 34-nya. Karena 34 ini bagian head-nya. Di sini bagian head, di sini bagian tail. Mari kita coba langsung run. Nah, ini hasil programnya. Linked list kosong, nilai 12 masuk linked list. Nah, nilai 2 masuk linked list, nilai 1 masuk linked list, nilai 34 masuk. Nah, nilai 34 yang akan dihapus karena tadi bagian head-nya yang akan dihapus. Jadi karena bagian head-nya di sini 34, jadi 34 dihapus. Terus nilai 13-nya masuk ke sini. Maka akan muncul di bagian tail. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita ke percobaan kedua. Saya akan menjelaskan percobaan kedua. Di sini ada public class main, di dalamnya langsung ada public static void-nya yang akan menampilkan list-nya. Di sini ada list kode dosen sama namanya seperti berikut ini. Nah, di sini akan menampilkan keadaan awalnya. Lalu ada list remove-nya, yaitu untuk menghapus salah satu list di sini atau menghapus data atau nilai. Yang akan dihapus di sini itu kode 0112. Nah, yang di sini. Lalu menampilkan kalimat setelah 0112 dihapus. Kita akan mencari apakah benar sudah terhapus atau tidak 0112-nya. Kita cari dengan string, dicari 0112, menampilkan pencarian yang dicari, lalu simpul posisi datanya sama dengan list.find yang dicari. Nah, di sini menggunakan decision. Yang if ini posisi datanya, lalu yang dicari tidak ditemukan, berarti berhasil dihapus. Lalu yang else ini hasil pencarian, posisi datanya. Nah, di sini ada posisi data.display. Lalu yang dicari, kita coba nyari kodenya 0115. Di sini sistem out.println akan menampilkan pencarian data yang dicari. Lalu posisi data sama dengan list.find data yang dicari. Ada decision juga di sini. If posisi data sama dengan 0. Nah, lalu menampilkan data yang dicari tidak ditemukan. Jika else, menampilkan hasil pencariannya posisi data.display.
Terus di bawah ada kelas simpulnya. Di dalam itu ada public string kode sama public string nama. Nah, ini integernya, simpul berikut. Integer di sini menggunakan stringnya, tipe data. Menggunakan string. Lalu ada public simpul string kode sama x kode sama string x nama. Untuk penggantian nama dari public di sini, yaitu string kode diganti dengan string x kode. Nah, string nama diganti dengan string x nama. Di sini ada public void display, menampilkan kodenya dan juga namanya. Terus di sini ada class linked. Di dalamnya ada library yang disembunyikan, yaitu simpul pertama. Nah, ada juga simpul pendahulu dan simpul posisi datanya. Terus di bawah ada public linked. Berarti simpul pertama sama dengan 0. Terus public void insert string kode, string nama. Dalamnya ada simpul PTR baru. Simpul baru. Berarti PTR baru ini sama dengan new simpul kode nama. Lalu PTR baru dot berikut atau next sama dengan pertama. Dan di sini juga simpul pertama sama dengan PTR baru. Terus ada private boolean find x. Dalamnya ada posisi data, simpul posisi data dan pertama yang di sini, simpul pertama. Lalu ada simpul pendahulu sama dengan 0. Terus ada boolean dengan variabel ditemukan sama dengan false, dan juga ada perulangan while di sini. Terus posisi data tanda seru sama dengan 0. Di dalamnya ada string kode posisi data dot kode. Terus ada decision di dalam perulangan dengan menggunakan if. Kode dot compare to x sama dengan 0. Dalamnya ditemukan benar. Terus break. Lalu ada simpul pendahulu sama dengan simpul posisi data. Simpul posisi data sama dengan posisi data dot next. Berarti posisi data berikutnya. Terus dikembalikan, pengembaliannya ditemukan, return ditemukan. Di sini ada public simpul find. Di dalamnya ada simpul pendahulu sama dengan 0. Terus ada simpul posisi data sama dengan 0 juga. Ada boolean dengan variabel ditemukan sama dengan find x. Ada decision if dan else. Yang if ini ditemukan, lalu yang else ini posisi data, return posisi data. Terus ada public boolean remove untuk penghapusan datanya. Dan simpul pendahulu sama dengan 0, simpul posisi data sama dengan 0, lalu boolean variabel ditemukan sama dengan find x. Lalu ada decision if ditemukan. Nah, di sini ada sistem out println, data yang akan dihapus tidak ditemukan. Pemberitahuan data yang dihapus tidak ditemukan. Lalu di sini ada decision if lagi, yaitu simpul pendahulu sama dengan 0. Di dalamnya ada simpul pertama, maka akan ke simpul pertama selanjutnya. Lalu ada decision else, yaitu simpul pendahulu dot next sama dengan posisi data dot next. Nah, di sini posisi data sama dengan 0.
return true. Terus yang terakhir ada public void display. Nah, di sini akan menampilkan kalimat ini linked list adalah simpul penunjuk sama dengan pertama. Oke, ada di sini perulangan while. Penunjuk tanda seru sama dengan 0, dalamnya penunjuk dot display. Simpul penunjuk akan dilanjutkan ke simpul penunjuk berikutnya. Mari kita langsung coba run. Nah, ini yang pertama keadaan awal, ini linked list adalah. Lalu yang akan dihapus ini kode 112. Setelah selesai dihapus, ini linked listnya, hasilnya setelah 0112 dihapus. Lalu pencarian 0112 tidak ditemukan. Lalu ada lagi pencarian 0115. Ada karena 0115 tidak dihapus. Selesai. Terus nah, yang ketiga ada percobaan 3. Di sini ini programnya. Kita langsung saja ke ininya. Di percobaan 3 ini itu menampilkan pembalikan kalimat dari ini, selamat belajar string. Nih. Di sini ada public class main. Di dalamnya public static void main, terus linked list dengan karakter. Linked sama dengan new linked list. Terus di sini string str yang akan dibalikkan. Lalu ada perulangan for, ada 2 perulangan sama-sama menggunakan for. Terus yang di sini integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari str.length, lalu i ditambah. Terus linked.push, dalamnya itu ada str.char ati. Nah, menampilkan di sini isi semula dari kalimat ini. Terus di sini juga akan menampilkan hasil pembacaan linked list yang telah dibalik. Ini rumusnya. Dan menggunakan perulangan. For integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari linked.size, terus i ditambah. Nah, di sini akan menampilkan hasil kalimatnya. Kita coba langsung run saja. Nah, kita coba baca dari bawah. Selamat belajar string. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan ke tugas praktikum. Yang pertama di sini berdasarkan gambar di atas, buatlah program untuk menampilkan isi linked list melalui ptr display, khusus pada bagian nama yang diawali dengan A. Oke. Kita langsung saja ke programnya. Nah, di sini ada
public class main, di dalamnya ada static class simple, di dalamnya lagi ada public string nama, lalu ada simple next-nya. Di sini ada public simple string x nama, string nama yang di sini dirubah ke x nama ini. Lalu yang di sini ada public void ptr display, akan menampilkan nama-namanya. Lalu di luarnya ada static class linked. Di dalam static class linked ini ada private, ada satu library yang disembunyikan, yaitu private simple pertama. Lalu ada simple pendahulu dan simple posisi datanya. Nah, terus ada public linked yang simple pertama ini sama dengan 0. Lalu juga ada public void insert string nama ini, terus simple baru, ptr baru. Nah, simple ptr baru sama dengan simple baru lagi, yaitu nama di sini string. Terus ptr baru dot berikut sama dengan pertama, dot simple berikut sama dengan simple pertama. Lalu simple pertama sama dengan ptr baru di sini, simple ptr baru. Terus ada private boolean find x. Dalamnya ada posisi data sama dengan pertama. Lalu simple posisi data sama dengan simple pertama, lalu simple pendahuluan sama dengan 0. Boolean ditemukan, di sini ada variabel ditemukan sama dengan false. Lalu saya menggunakan perulangan while di sini. Terus posisi data tanda seru sama dengan 0. Dalamnya string namanya sama dengan simple posisi data dot nama, seperti yang di public void insert ini. Lalu di dalam perulangan ini ada decision if, nama dot compare to, terus ditemukan sama dengan true, bawahnya break. Terus di bawahnya ada simple pendahuluan sama dengan simple posisi datanya, terus simple posisi data ini sama dengan simple posisi data berikutnya gitu. Nah, di sini ada pengembalian yaitu return ditemukan. Lalu ada public simple find string x. Di dalamnya itu ada simple pendahuluan sama dengan 0, simple posisi data juga sama dengan 0. Terus boolean ditemukan sama dengan find x ini. Terus ada decision if yang ditemukan, pengembaliannya tidak ada, kosong. Terus else ini pengembaliannya posisi datanya. Lalu di sini ada public void ptr display. Di dalamnya itu terdapat menampilkan menampilkan kalimat ini linked list adalah, terus simple penunjuk sama dengan simple pertama. Dengan perulangan while di sini menunjuk tanda seru sama dengan 0. Di dalamnya yaitu simple penunjuk dot ptr display, terus simple penunjuk yang di sini sama dengan simple penunjuk untuk ke berikutnya, seperti itu. Terus ada public static void main untuk menampilkan hasilnya. Di sini ada linked list, new linked. Nah, ini data-data yang akan ditampilkan. Di sini itu ini bagian tail, ini bagian head. Nanti jika di run, maka yang head akan berada di atas dan yang tail ini akan berada di bawah. Terus keadaan awal
Lalu karena tadi di soal terdapat khusus pada bagian nama yang diawali dengan A, kita cari nama dengan awalan huruf A. Karena di sini yang awalan huruf A adalah Ahmad, kita akan mencari nama Ahmad. Sini sistem outprint line pencarian yang dicari, terus simpul posisi datanya juga pakai decision if posisi data sama 0, terus sistem outprint line yang dicari tidak ditemukan. Kalau else, terus hasil pencarian posisi datanya ada di mana, seperti itu. Langsung saja kita run. Nah, ini kita lihat pada atas keadaan awal. Ini listnya adalah ada Safina, Sherly, Ahmad, Novan, dan Fadia. Seperti yang saya katakan tadi. Di sini itu bagian head dan ini bagian tail. Terus karena yang akan dicari adalah awalan huruf A, Ahmad, pencarian Ahmad, hasil pencarian Ahmad ada. Karena di sini itu ada nama Ahmad, seperti itu. Jika Ahmad di sini tidak ada, terus kita akan mencari Ahmad, maka akan muncul tulisan seperti ini. Pencarian Ahmad tidak ditemukan, seperti itu. Lalu yang kedua, berdasarkan gambar di atas, buatlah program untuk menampilkan isi linked list melalui PTR display, khusus pada bagian nama yang diakhiri dengan I. Oke, kita langsung ke di sini. Saya menggunakan program seperti tadi, tapi ada sedikit berbeda. Pertama ada public class main, lalu dalamnya ada static class simple, terus dalamnya lagi ada public string namanya dan simple berikutnya. Sini public simple string x nama. Nah, string nama di sini diubah juga ke x nama. Lalu ada public void PTR display untuk menampilkan namanya. Terus static class linked. Dalamnya ada library private yang disembunyikan, terus simpul pertama, simpul pendahulu, dan simpul posisi data. Lalu ada public linked simpul pertama sama dengan 0. Lalu di sini ada public void insert dengan string nama. Terus dalamnya ada simpul PTR baru, terus PTR baru sama dengan new simple, yaitu string nama di sini. Lalu PTR baru dot next atau dot berikutnya sama dengan simpul pertama. Nah, simpul pertama ini sama dengan simpul PTR baru. Terus private boolean fin x. Di dalamnya itu ada posisi data sama dengan simpul pertama. Terus ada simpul pendahulu sama dengan 0. Nah, di sini ada tipe data boolean dan variabel ditemukan sama dengan false. Lalu ada perulangan while lagi dengan posisi data tanda seru sama dengan 0. Dalamnya ada string nama sama dengan simpul posisi data dot nama. Ada decision di dalam perulangan, yaitu if nama dot compare to x, lalu ditemukan sama dengan true. Terus ada break. Nah, di sini ada Nah, di sini ada simpul pendahuluan sama dengan simpul posisi datanya. Lalu simpul posisi data ini sama dengan simpul posisi data ke berikutnya. Terus dikembalikan, pengembaliannya itu ditemukan.
Lalu ini ada public simple find string X. Terus ada simpul, di dalamnya itu ada simpul pendahulu sama dengan 0 dan simpul posisi data sama dengan 0. Lalu ada tipe data boolean lagi, terus variabelnya ditemukan sama dengan find X. Nah, di sini ada decision if dan else. If ini jika ditemukan, lalu pengembaliannya itu sama dengan 0. Kalau else ini pengembaliannya posisi datanya, gitu. Terus, nah, ada public void ptr display. Di dalamnya itu list linked listnya. Ada simpul penunjuk sama dengan simpul pertama, lalu perulangan while, penunjuk, tanda seru sama dengan 0. Dalamnya ada simpul penunjuk dot ptr display, lalu simpul penunjuk ini sama dengan penunjuk untuk ke berikutnya. Seperti ini, dot penunjuk dot berikut. Lalu di sini ada public static void main, list nama-namanya, ada Fadia, Sakti, Ahmad, Sherly, Safina. Nah, dan saya tadi juga sempat bilang kan di sini itu head, di sini tail. Lalu keadaan awalnya nanti setelah ini akan muncul list namanya. Karena tadi soal tadi khusus pada bagian nama yang diakhiri dengan i. Nah, kita akan mencari nama yang berakhiran huruf ya benar, huruf i. Di sini yang berakhiran huruf i ada Sherly dan Sakti. Yang pertama kita akan mencari nama Sakti. Terus ditampilkan pencarian yang akan dicari. Terus simpul posisi datanya, posisi listnya. Sama dengan list.find yang dicari, terus ada decision if else, yang if ini posisi data sama 0, untuk pencarian data yang tidak ditemukan. Sedangkan yang else ini hasil pencarian datanya ada atau tidak di dalam list ini. Terus yang kedua kita akan mencari Sherly. Sama seperti yang di atas ini. Yang if ini digunakan untuk pencarian data yang tidak ditemukan. Kalau yang else ini untuk pencarian data yang ditemukan. Mari kita langsung run. Nah, ada Safina, Sherly, Ahmad, Sakti, dan Fadia. Di sini kita mencari huruf i belakang, yaitu ada Sakti. Hasil pencarian Sakti, hasil pencarian ada. Karena di sini ada nama Sakti. Lalu di sini mencari Sherly juga ada. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita ke modul 5. Ada buatlah program mengimplementasikan linked list yang dapat mengurutkan data secara ASC dan DES. Oke, kita langsung ke programnya. Kita buka. Nah, di sini program yang untuk menampilkan angka yang dari kecil hingga besar dan dari besar hingga kecil. Yang pertama ada class note, terus di dalamnya ada integer nilai dan juga note dari next. Terus ada public note. Nah, integer nilai dan not next ini akan diubah ke integer a dan not next. Yang integer nilai ini akan diubah ke a, integer a, terus yang not next ini akan diubah ke not next. Terus
di sini ada public class main. Di dalamnya ada public static class linked tail. Berarti dari belakang. Terus private static node head. Oh, ini library-nya. Terus public linked tail node head-nya sama dengan 0. Terus ada static void insert integer i. Dalamnya ada node temp sama dengan node baru yaitu head di sini. Lalu node head sama dengan node temp system out print line i di sini yang integer i. Lalu ada static void display. Dalamnya ada node temp sama dengan node head-nya. Ada perulangan while. Terus temp tanda seru sama dengan 0. Terus dalamnya system out print line. Node temp dot nilai di sini. Dot nilainya nanti. Terus ada temp sama dengan temp dot next, temp berikutnya. Nah, ini dia. Public static void main. Di sini bilangan ganjil kurang dari 10. Kita akan menampilkan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Yang pertama kita akan menampilkan secara ascending dan juga descending. Yang ascending ini dari kecil hingga besar, sedangkan descending ini dari besar hingga kecil. Lalu kita coba saja langsung ya. Nah, karena dari awal yang ascending sudah ditampilkan yang dari 1, 3, 5, 7, 9. Sini akan tampilkan juga descendingnya yang dari besar hingga kecil 9, 7, 5, 3. Jadi program yang di sini yang public class main ini bagian tail itu adalah program dari tampilan data secara descendingnya seperti itu.